Oke, tapi kita lebih ke buy on weakness ya Pak Jimmy ya? Saya pikir saat ini untuk sektor properti sendiri baru melewati bottom ya. Jadi bagi saya valuasi masih cukup rendah seperti itu. Oke, tapi lain nih Pak Jimmy dengan saham yang Anda berikan tadi untuk kami masukkan ke dalam grafis. Nah, kenapa nih kita lihat dulu bersama Wiki ya? Ya, untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan, Mas Jimmy, diantaranya adalah seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Di antaranya adalah ada Akra, kemudian BBHI, BTPS, dan ESA. Dengan support dan resistance untuk Akra di 1160 dan resistance di 1240. BBHI 3.480 untuk support dan 3.750 resistance, dan BTPS support di 2.950, resistance di 3.150, dan ESA dengan support di 1.100 dan resistance di 1.280 dengan rekomendasi semuanya adalah buy. Ya Mas Jimmy gitu, kenapa kalau tadi memang berbicara finance, kemudian juga properti, hari ini isinya di luar itu? Oke, jadi mungkin saya bisa menggarisbawahi ada dua sudut pandang ya. Kalau kita di topik yang sebelumnya, kita kan bicara tentang investasi jangka panjang tadi. Nah, kalau misalnya untuk rekomendasi saham saya melihat untuk pergerakan harga saham di hari ini atau beberapa hari ke depan. Jadi kita lebih bicara ke short term seperti itu. Atau mungkin lebih seringkali disebut dengan trading ya. Sehingga kalau pilihannya trading, ya tadi adalah rekomendasi saham yang saya rekomendasikan, yang saya lihat untuk pergerakan di hari ini nampaknya ada kecenderungan untuk menguat. Baik, oke. Dan kalau dilihat secara harga untuk Akra sendiri, harga terakhir cukup menarik kalau bisa masuk, sorry. Bisa masuk begitu ya dengan resisten di 1240, target Anda ini Pak Jimmy gitu ya, ataupun Mas Jimmy. Betul sekali. Akra nih, gimana strateginya jangka pendek? Oke, untuk jangka pendek seperti yang terpampang di layar tadi ya, jadi sudah saya berikan untuk support dan resistennya seperti itu. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang nampaknya juga akan bisa menjadi katalis positif bagi Akra. Yang pertama yaitu adalah kalau sekali lagi kita bicara tentang jangka pendek, ya kita lihat bahwa pergerakan dari komoditi minyak per hari ini ya cenderung mengalami pelemahan seperti itu, dan pelemahan minyak ini biasanya menjadi katalis positif bagi pergerakan saham Akra. Kebetulan saya juga melihat secara teknikal sekali lagi pergerakan saham Akra ini memberikan ruang terbatas untuk koreksi, cenderung untuk mengalami kenaikan. Itulah sebabnya kenapa saya memilih emiten Akra ini di samping kinerja yang moncer di semester 1 ya untuk pergerakan Akra, sehingga saya juga melihat dari sisi fundamental perusahaan. Baik, secara mingguan sudah melemah 2,07%, mungkin secara momen karena sudah terjadi pelemahan bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Akra dengan harga yang murah begitu ya. Kita ke saham selanjutnya, tadi Akra udah ada support 1160, resisten di sekitar 1240 itu dulu ya, kalau itu tercapai baru ada next level buy, kemudian BBHI support 3.480, resisten 3.750, bagaimana strateginya Pak Jimmy? Oke, jadi seperti yang saya tadi sampaikan di awal seperti itu ya. Jadi pilihan saham saya cenderung ke teknikal karena saya melihat ada kecenderungan untuk pergerakan IHSG pada hari ini, ada kecenderungan untuk melemah seperti itu ya. Nah, sehingga untuk rekomendasi yang berikutnya saya melihat untuk BBHI sama dengan Akra. Jadi kinerjanya yang sangat bagus sekali di semester 1. Dan kecenderungan pergerakan harganya penurunannya sudah mulai cukup terbatas, sehingga saya merekomendasikan untuk saham ini boleh dilirik oleh trader. Untuk jangka pendek cukup menarik untuk Alobank begitu ya, harga terakhir di 3.630 dan dalam satu minggu sudah mengalami pelemahan 3,71%. Secara fundamental ada yang menarik nggak mengenai emiten yang satu ini, Mas Jimmy? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, bahwa saya melihat dari sudut pandang ekspansinya, kemudian juga berbanding positif dengan kinerja dari BBHI sendiri di semester 1 khususnya yang naik ratusan persen. Saya pikir ini juga memberikan satu value atau satu nilai tambah lah untuk emiten ini, bahwa kedepannya saya harap tentunya kinerjanya akan lebih baik lagi.
Kalau melihat khususnya untuk dari menjelang penutupan di akhir tahun. chart yang terakhir ini, Pak Jimmy, dari candle-nya ini apa yang bisa terbaca? Saya melihat untuk candle-nya sendiri ada kecenderungan untuk menurun ya. Namun penurunan ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, penurunan ini bagi saya sudah mengindikasikan penurunan yang terbatas. Oke. Sehingga ada kecenderungan bagi BBHI ini untuk kembali rebound dan harapan saya tentu melanjutkan uptrend-nya yang sebetulnya sudah terjadi ya seiring dengan sekali lagi kinerja dari emiten BBHI ini. Oke, jadi ada support ya di 3480. Jangan sampai jebol ke bawah, itu adalah cut loss ya. Targetnya bisa ke 3750 yang terdekat sampai 3800 trading, Pak Jimmy ya. Oke. Betul sekali. Ya, dari satu emiten berbasis perbankan digital kita ke perbankan lagi, ada BTPS begitu. Sebenarnya apa untuk BTPS, Mas Jimmy? Oke, untuk BTPS ini ya saya akan ulas dari pergerakannya. Jadi sejak bulan Juli saya melihat bahwa pergerakan dari BTPS ini sudah mengalami uptrend dan kebetulan untuk 2 hari terakhir saya melihat cukup kuat secara pergerakan harga bagi BTPS untuk mengalami kenaikan lebih lanjut menuju target yang sudah saya canangkan seperti itu. Oke, ada support di 2950 sampai 3000, cut loss kalau di bawah 2940, target 3150 sampai 3200. BTPS juga masuk dalam kategori yang direkomendasikan untuk trading dari Pak Jimmy. Kita ke ESA, support 1100 sampai 1130. Cut loss di bawah 1080, target 1280 sampai 1300. Semenarik apa? Kalau dilihat dari candle-nya sih naiknya cukup signifikan ya Pak Jimmy dan tampaknya Betul sekali. Nah, ini gimana nih Pak Jimmy rekomendasinya atau strateginya? Baik, untuk ESA secara trading bisa menggunakan support dan resisten yang sudah saya berikan seperti itu ya. Nah, yang menarik dari ESA ini beberapa waktu terakhir ini saham ESA mungkin cukup ramai juga ya, termasuk salah satu yang ramai di pasar dikarenakan pergerakannya yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti itu. Hal ini seiring dengan kinerja dari perusahaan atau emiten tersebut di mana dari tahun lalu mengalami kerugian, kemudian di tahun ini mengalami laba yang cukup baik sekali. Nah, tentu ini akan menjadi salah satu yang menjadi bahan pertimbangan saya di samping dari pergerakan harga. Dan saya melihat untuk hari ini ada kecenderungan saham ESA ini masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan atau melanjutkan uptrend-nya seperti itu. Baik, oke. Itu tadi dia analisa dari saham-saham yang Anda rekomendasikan dan sejauh ini direkomendasikan untuk trading saja terlebih dahulu ya Mas Jimmy ya. Oke, tapi sekali, ini ada yang untuk trading kan baru kita bahas 4 saham gitu Wiki. Tapi tadi kan sempat diungkapkan untuk finance dan juga properti bisa untuk investasi. Jadi bisa 2 strategi Pak Jimmy ya, invest ataupun trading. Betul sekali. Ya, itulah sebabnya pelaku pasar di pasar modal kita ya atau bahkan pasar modal dunia seringkali dibedakan menjadi 2. Jadi antara jangka panjang atau yang kita sebut investor atau yang kedua yaitu adalah jangka pendek yang kita sebut dengan trader seperti itu. Sehingga kita tinggal menyesuaikan mana style atau mana gaya yang cocok atau nyaman untuk pelaku pasar seperti itu. Baik, kita menuju ke update dari pembukaan IHSG beberapa menit yang lalu. Untuk IHSG menguat 0,33% di level 7.116,332. Jakarta Islamic Index menguat 0,3% di level 612,466. Kemudian untuk LQ45 berada di level 1009,674. Menguat 0,39%. Ya, dan kita juga masih menantikan ya seperti apa update dari gainers. Oke, kita lihat langsung. Ada Telkom dengan kenaikan 1,57% di 4.520. BBRI naik 1,6, maksud kami 1,16% di 4.350. Bank Mandiri naik 1,18% di 8.550. Dan Astra naik 0,36% di 6.900. Dan kita nantikan ya. Losersnya kira-kira saham apa saja Wiki. Tapi dari gainers ini
cocok logi nih saya Uki, karena 3 diantaranya itu adalah emiten BUMN mungkin menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nampaknya seperti itu, mendekati hari libur besok begitu, dan nampaknya juga ini adalah mungkin saham-saham yang diminati oleh asing begitu ya. Kalau kita kemudian sambungkan dengan apa yang tadi kita perbincangkan, bahwa memang saham-saham berbasis blue chip ini diminatilah oleh investor asing Kemudian untuk masuk. muncul tanda tanya Wiki, Ya. Telkom dan juga BBRI tadi kan masuk dalam gainers Wiki, sekarang masuk dalam losers, mungkin ketika di input ini tiba-tiba langsung berbalik arah menjadi losers karena ya memang benar-benar masih di awal pembukaan perdagangan. Kita lihat ada Bumi juga yang tercatat mengalami koreksi dan juga Antam dari deretan top losers pembukaan perdagangan pada Selasa 16 Agustus 2022. Baik, Mas Jimmy, terkait dengan proyeksi pergerakan IHSG hari ini seperti apa analisanya? Oke, nah untuk IHSG ya, saya melihat ada kecenderungan kita masih akan melanjutkan koreksi seperti itu. Jadi mungkin saya melihat estimasi saya di sesi pertama ini ada pada waktu pembukaan kan umumnya setengah jam atau 1 jam pertama cukup ramai ya. Jadi nampak IHSG mengalami penguatan seperti itu. Namun nanti menjelang sesi kedua atau bahkan di sesi kedua, mungkin saya melihat secara pergerakan ada kecenderungan kita melemah dan tidak tertutup kemungkinan kita ditutup terkoreksi seperti itu. Oke, kami koreksi pemirsa ya untuk deretan top losers mungkin bisa kita simak sekali lagi pemirsa. Ini adalah deretan saham top losers, ada Antam dengan pelemahan 0,47% di 2.120, Inco turun 1,13% di 6.575, kemudian ada Raffi turun 7% di 240 dan MDKA turun 0,93% di 4.260. Bagaimana menanggapi pembukaan Pak Jimmy dan target dari IHSG kalau diteropong dari Agustus sampai dengan akhir tahun? Oke. Jadi saya melihat ya untuk pembukaan IHSG saat ini bergerak sangat kuat seperti itu ya, plus 40 poin seperti itu. Jadi semoga ini juga berlanjut sampai dengan akhir sesi ya, apalagi seperti yang tadi Ibu Mbak Prisa sampaikan, kita menyambut kemerdekaan seperti itu. Nah kemudian untuk IHSG sendiri saya melihat sampai dengan akhir tahun harapan saya tentu akan membuat all time high gitu ya, atau membuat rekor baru, dan tentunya rekor yang pernah IHSG capai yaitu berada di level 7.350 gitu ya, dan tentunya harapan saya sampai menjelang akhir tahun yang tersisa beberapa bulan ini ya, IHSG bisa mampu melampaui level tersebut. Oke, mendekati hari libur biasanya dijadikan momentum untuk merealisasikan keuntungan begitu ya. Setidaknya mungkin itu apakah juga tercermin di penutupan perdagangan sesi 2 nanti Mas Jimmy? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, dengan kekuatan IHSG per pembukaan pagi ini, kalau misalnya mampu bertahan sampai dengan level sesi yang kedua, tentunya masih akan bergerak stabil seperti itu untuk penguatannya. Tetapi kalau misalnya nanti menjelang sesi 2 justru kekuatannya melemah, maka akan ada kecenderungan koreksi terlebih dahulu. Baik. Oke, Pak Jimmy, ini kan saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi semuanya kategori masih ribuan gitu. Ada nggak sih Pak Jimmy yang ratusan mungkin yang lebih cocok untuk Investor retail. Iya, retail mungkin. Oke, nah tadi pada waktu di segmen sebelumnya ya, saya sampaikan salah satu emiten yang bisa dipertimbangkan untuk jangka panjang atau tidak tertutup kemungkinan juga untuk jangka pendek seperti itu ya, yaitu adalah salah satunya sektor properti. Nah, mungkin bisa mempertimbangkan contohnya yaitu adalah Pakuwon. Karena Pakuwon per saat ini kita berdiskusi masih berada di level 500 dan baru saja ibaratnya naik kelas lah. Nah, naik ke fraksi 500 seperti itu ya, tentu boleh dipertimbangkan. Ya. Ada target di posisi berapa? Kenapa? Target di posisi berapa dan mungkin cut loss-nya Pak Jimmy kalau kita misalnya beli Pakuwon? Oke. Untuk Pakuwon, untuk cut loss-nya saya pikir bisa di level 490 ya. Kemudian untuk target seperti itu saya pikir untuk jangka pendek menengah bisa kembali di 580 sampai dengan 600. Oke. Baik, oke. Mas Jimmy, terima kasih untuk analisa yang Anda sampaikan. Waktu kita cukup pendek, mungkin lain kali kita
berbincang lagi begitu ya. Baik, sukses untuk Baik. Anda Mas Jimmy, sampai jumpa. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi, sukses selalu.